Baiklah, selamat pagi anak-anak kelas 12. Jadi sesuai dengan jadwal yang telah dibagikan di sana disampaikan untuk pertemuan kali ini itu adalah pembelajaran kamar tamu ya. Nah di sini Pak udah koordinasikan nanti untuk pembelajaran kamar tamu itu akan diberikan oleh Ibu Meli pada jadwal yang sudah ditentukan. Jadi untuk pada jadwal yang diberikan untuk Pak sendiri itu kita akan melanjutkan dalam proses pembelajaran laundry-nya atau binatu. Ya. Jadi biar nggak bingung nanti materinya. Jadi disajikan setengah, lain lagi yang menyajikan. Nanti kalian dalam pembelajaran bingung. Ya. Sehingga Pak koordinasikan nanti untuk pembelajaran kamar tamu silakan Ibu Meli atau Pak Sudiro. Untuk pembelajaran laundry, jadi nanti Pak sendiri yang tetap memberikan pembelajarannya. Nah sebelum Pak lanjutkan, mari kita mengaturkan panganjaliman. Om Swastiastu. Jadi Pak perhatikan di sini, dilihat dari penampilan, ya jadi udah siap semua ya. Jadi Pak harapkan meskipun pembelajaran di rumah ya, Pak harapkan kalian juga menunjukkan penampilan yang bagus ya. Jangan sampai baru bangun ya langsung buka Zoom Cloud Meeting ya. Jadi Pak harapkan sudah siap pakaian ya dari penampilan, kesiapan perlengkapan untuk mengikuti pembelajaran. Di sini juga Pak perhatikan penampilan kalian meskipun belajar dari rumah ya. Jadi sudah rapi-rapi, sudah sopan mengikuti pembelajaran ya. Jadi nggak ada yang masih selimutan ya. Udah siang ini. Oke, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai materi laundry di kelas 12 ini. Pada pertemuan sebelumnya, jadi Pak udah menyampaikan secara singkat step by step prosedur yang akan kalian laksanakan ketika kalian melaksanakan praktek pada bidang laundry ataupun binatu. Dan lebih spesifik lagi, kalian akan melaksanakan proses praktek itu pada bidang valet atau sebagai seorang valet. Jadi sebelumnya, jadi Pak udah menyampaikan apa itu valet, apa itu tugas utama sebagai seorang valet. Ya. Sebelum Pak melanjutkan materi, apa lagi yang akan dilaksanakan nanti ketika kalian melaksanakan praktek sebagai seorang valet? Ada nggak yang masih ingat dengan materi yang disajikan pada pertemuan sebelumnya? Apa itu valet laundry service? Coba untuk pemanasan sedikit ya. Siapa yang masih ingat? Silakan angkat tangan. Untuk valet laundry service-nya. Ada yang ingat nggak? Coba angkat tangan ya, raise your hand. Angkat tangan dulu, biar tahu siapa yang masih ingat apa itu valet laundry service. Kalau enggak, Pak tunjuk. Wah, masa dari sekian banyak ini enggak ada yang angkat tangan? Gimana, ada yang mau enggak? Oke, mempersingkat waktu. Putri Jayanti ya. Putri Jayanti, silakan. Pagi Pak. Ya, selamat pagi.
di sini saya akan menjawab pertanyaan Bapak. Valet laundry service adalah seseorang yang bertugas mengambil cucian dan mengantarkan cucian kepada tamu. Jadi, menurut Putri Jayanti, sesuai dengan apa yang telah dipelajari pada pertemuan sebelumnya, jadi valet laundry service ini adalah layanan pengambilan dan pengantaran pakaian pada tamu ya. Oke, Putri Jayanti, AP berapa ini? AP 11, Pak. AP 11. Nomor 26. 26. Oke, secara singkat tadi intinya sudah disampaikan oleh Putri Jayanti ya. Begitu juga yang lainnya ya, jangan ragu untuk menjawab. Meskipun cara menjawab kalian berbeda, yang penting intinya kalian sampaikan itu udah benar ya. Jadi sebelumnya kita udah bahas apa itu valet laundry service ya. Di mana di dalam valet laundry service itu ada 2 tugas utamanya. Ada yang masih ingat nggak? 2 tugas utama valet laundry service. Tadi sebenarnya sudah disampaikan oleh Putri Jayanti ya. Ada yang mau menambahkan? Siapa? Silakan dicoba, nggak apa-apa ya. Kita diskusi dulu sedikit, pemanasan dikit, mengingat materi ya. Dingin-dingin biar lebih hangat ini ya suasananya. Gimana? Ada yang mau sebelum Pak tunjuk? Silakan angkat tangan biar kelihatan. Bella. Mana ini Bella? Silakan coba Bella, mungkin kalau bisa langsung di unmute di sana. Coba cari dulu mana ini, kok nggak muncul dia di deteksinya. Gimana Bella, bisa langsung di unmute di sana? Itu siapa itu? Ada yang tiduran itu mengikuti pembelajaran. Atau Komang Ayu Trisna ini ya. Silakan disampaikan. Baik, terima kasih waktunya. Jadi tugas utama dari valet laundry itu yaitu membantu operasional hotel yang berhubungan dengan proses pencucian house laundry atau guest laundry. House laundry itu seperti lainan-lainan dari restoran, dan seperti guest laundry itu seperti lainan-lainan dari tamu atau in-house guest laundry atau out guest laundry. Sekian, terima kasih. Komang Ayu Trisna ya? Ya. AP berapa? AP 6. Absen? Absen 10. 10. Oke, seperti yang disampaikan oleh Komang Ayu Trisna, itu lebih ke tugas utama laundry. Ya, jadi ada house laundry, guest laundry. Dimana house laundry, penanganan pencucian yang berasal dari dalam hotel ataupun milik hotel seperti layanan housekeeping, layanan restoran, ya, dan lain sebagainya, termasuk uniform karyawan. Terus guest laundry itu penanganan pencucian barang milik tamu atau perlengkapan tamu, layanan tamu, termasuk pakaian tamu ya. Itu tugas utama dari laundry. Kalau di sini diperhatikan,
tadi sebenarnya dalam definisi itu sudah disampaikan secara tidak langsung. Ya, untuk tugas utama valet itu ada apa? Pick up dan delivery. Ya, jadi tugas utamanya dia menangani pengambilan cucian dan pengiriman cucian yang sudah selesai diproses. Jadi praktek yang kalian lakukan nanti, kalian akan melakukan praktek bagaimana mengambil cucian ke kamar. Apa saja yang harus dilakukan. Nah, itu akan diujikan. Mudah-mudahan situasi cepat, normal, kita langsung bisa praktekkan. Itu dia. Termasuk bagaimana nanti mengirim cucian yang sudah selesai diproses. Gimana prosedurnya? Itu yang akan kita pelajari untuk pertemuan kali ini. Ya, jadi untuk warming up mungkin pemanasan cukup dulu ya. Jadi kita lanjutkan dulu ke materi. Jadi enak ya pembelajaran sistem Zoom ini ada sambil santai ya, sambil ngopi ada ini ya. Jadi tetap bisa dilaksanakan ya. Oke, ini yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, yang sudah kita bahas itu pengertian valet, tugas-tugas atau tanggung jawab sebagai seorang valet ya. Kita lanjutkan ke syarat-syarat sebagai seorang valet yang profesional. Jadi diharapkan nanti setelah kalian mempelajari materi ini, kalian bisa menjadi seorang valet yang profesional, tidak hanya sekedar. Ya, jadi banyak Pak perhatikan juga di hotel, petugas valet itu tidak sesuai dengan SOP. Dia ke kamar, diambil cuciannya, langsung kabur. Ya, nah itu tidak sesuai dengan SOP. Ya, kita akan pelajari bagaimana sebagai seorang valet melaksanakan tugasnya dengan lengkap. Itu dia. Ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Kita lanjut. Syarat-syarat sebagai seorang valet yang profesional. Ya. Nah, di sini Pak ambil beberapa poin saja. Mungkin nanti kalau diperdalam lagi, kalian pelajari lagi, itu banyak sekali poin yang bisa kita tambahkan. Pak ambil dulu sesuai dengan apa yang atau pengalaman Pak di hotel sendiri, apa yang harus kita miliki. Yang pertama di sini setidaknya kita harus fasih dalam bahasa Inggris karena ini bahasa internasional ya. Nanti apapun tamunya setidaknya kita paham atau bisa memahami, menggunakan dan mengerti bahasa Inggris. Karena nanti kalian akan ke kamar picking up atau mengambil cucian, kalian ketemu tamu, kalian dikatakan sebagai duta daripada laundry, kalian yang akan menjelaskan produk-produk laundry itu. Apa saja pelayanan laundry yang dimiliki hotel tersebut. Kalian harus bisa menjelaskan ke tamu. Makanya diharapkan setidaknya bahasa Inggris kalian bisa. Ya meskipun tidak convert ya profesional sekali dalam bahasa Inggrisnya. Yang penting kalian memahami apa maksud tamu ya, berani berbicara itu dia ya. Nah, ini poin yang pertama. Karena nanti dalam praktek pun kalian akan ada conversation-nya, ada percakapannya nanti. Nanti kita akan bahas bagaimana proses percakapan yang dilaksanakan. Yang kedua, personality yang baik. Kepribadian. Dari kepribadian kalian bisa menunjukkan tidak hanya diri kalian sendiri, tetapi termasuk laundry section kalian. Wah, ini stafnya kepribadiannya bagus sekali. Pakaian saya pasti aman ini dicuci di sini. Pasti ditangani dengan baik. Itu dia. Tapi kalau kalian ketemu tamu, menunjukkan personality yang kurang bagus, kepribadian yang tidak bagus, kamu was-was nanti. Wah ini jasa ya harganya 100 juta nih, dikasih orang seperti ini,
nanti bisa bagus nggak kembali? Nah, kan bisa takut nanti. Ya, nah itu tunjukkan dulu dari personality kalian, termasuk dari apa tampilan kalian sekarang ini Pak, perhatikan ya. Jadi sikap kalian mengikuti pembelajaran ya. Jadi di sini banyak sekali yang memperhatikan dengan baik. Di sini ada Pak perhatikan, ada yang diskusi ya. Ini sibuk ini diskusi sambil lihat HP, kurang tahu itu bahas materi atau apa ya. Nah, itu menunjukkan personality kalian juga. Ya, gimana personality kalian itu bisa mencerminkan diri kalian. Nanti itu sangat penting ya. Oke, kita lanjutkan. Poin yang ketiga, kalian memiliki pendidikan keterampilan, skill pada bidangnya. Sebagai seorang valet, kalian memiliki skill pada bidang valet. Apa aja? Ini yang kita pelajari. Ini yang akan kita terapkan. Mungkin pada saat di hotel sudah ada beberapa yang melaksanakannya. Cuman kita belum memperdalam makna atau yang kita laksanakan. Ini yang akan kita asah lagi ya, kita pahami. Nomor 4 di sini Pak masukkan ada knowledge-nya, ya, pengetahuan tentang sebagai seorang valet. Apa saja yang harus kita ketahui? Nah nanti tentu saja semua pengetahuan berkaitan dengan laundry itu harus kita kuasai. Karena kalian nanti yang akan menyampaikan ke tamu. Ya. Yang kelima ya maksudnya di sini, memiliki jiwa yang jujur, unggul dalam pekerjaan. Jadi modal awal juga kejujuran dalam melaksanakan tugas. Ya, seperti sekarang melaksanakan pembelajaran, ya kalau udah didasari kesadaran, kejujuran, tanpa paksaan, kalian otomatis mengikuti pembelajaran dengan baik. Kan gitu ya. Jangan dilihat fotonya serius ya. Kalau nggak gitu sambil ngobrol ya, nggak dilihat juga ya. Nah itu dari dalam diri kalian ya. Nah itu beberapa syarat sebagai seorang valet yang profesional. Ini yang akan menunjang karir kalian nanti. Tidak hanya sebagai seorang valet ya. Di luar bidang ini kalian bisa terapkan sebenarnya. Kita lanjutkan. Nah, sekarang kita masuk ke dalam SOP Pick Up Gas Laundry. Bagaimana sih standar operasional prosedur ataupun sequence prosesnya, langkah-langkahnya dalam pelaksanaan praktek nanti. Jadi Pak rangkum di sini, ini poin-poin yang kalian laksanakan nanti ketika kalian praktek. Secara teori sekarang kita pelajari materinya. Nanti dalam praktek, ini langkah-langkahnya yang akan kalian lakukan. Pertama, di sini kalian akan melakukan persiapan diri. Nanti kita bahas apa aja yang kita lakukan dalam persiapan diri sebagai seorang valet. Kedua, persiapan alat. Apa saja alat yang harus saya siapkan jika saya nanti praktek sebagai seorang valet? Atau istilahnya nanti ketika kalian di hotel diminta sebagai seorang valet, kalian nggak asal berangkat ke kamar. Ada yang harus disiapkan dulu. Itu dia ya. Selanjutnya, dalam pelaksanaan processing-nya, kita akan setelah melakukan persiapan ini, kalian akan melaksanakan prosedur entering. Memasuki kamar tamu, berangkat ke kamar. Gimana prosedurnya? Ini yang akan kita lakukan. Ya. Terus selanjutnya, setelah kalian memasuki kamar tamu, di sini kalian akan melaksanakan conversation, percakapan dengan tamu. Ya, apa saja dalam percakapan itu ya? Baik ketika kalian entering maupun percakapan ketika mengambil cucian tamu. Ya. Selanjutnya, checking laundry item. Memeriksa cucian tamu. Apa yang dilakukan nanti kita bahas ya.
Yang penting poinnya kalian udah pahami. Kalian harus memeriksa cucian dulu. Ya, jangan langsung diambil, kalian langsung kembali ke laundry. Completing laundry list. Melengkapi laundry list. Apa laundry list ini? Nanti kita akan bahas. Repeating information, jadi mengulangi informasi atau confirm apa yang sudah kalian ambil, apa yang sudah kalian catat, sudah benar belum? Ya, kalian istilahnya double check dulu. Sudah benar nggak informasi yang kalian dapat? Kalau udah benar, tinggal percakapan meninggalkan kamar tamu. Ya, conversation for leaving the guest room. Jadi, ya. Penyelesaian, finishingnya kalian melaksanakan handling over to checker. Ya, ini yang kalian lakukan ketika penyelesaian tugas kalian. Nah, itu poin-poin yang akan kalian laksanakan ketika sebagai seorang valet di laundry. Ya. Gimana? Untuk sementara bisa dulu ya poinnya ya. Kita akan bahas satu persatu. Oke, Pak lanjutkan. Kita ambil dari preparation-nya, persiapannya. Di sini Pak Amil ada 2 persiapan yang kita lakukan sebagai seorang valet. Ya, ada personal grooming, appearance atau persiapan diri, ada personality atau personally. Ya, persiapan yang kita laksanakan. Kita ambil dulu dalam personal grooming atau appearance, penampilan dulu. Ya. Pak ambil beberapa contoh, nanti sebagai seorang valet, rambut ditata rapi, ya. Terus di sini wajah kalian bersih, ceria, ya. Jangan ketemu tamu wajahnya kurang menyenangkan, ya. Setidaknya ingat senyum nanti. Begitu juga dalam ujian nanti, kalian ketemu asesor, jangan cemberut, jangan tegang, ya. Ketemu asesor penguji nanti senyum. Ya. Jadi dengan senyuman bisa mengubah nilai nanti, ya. Mau dikasih nilai 70 karena kalian senyum jadi dikasih 90 nanti dalam ujian. Jadi itu penting nanti ya. Jadi selanjutnya ini hal biasa dilakukan ketika sebagai seorang staf di hotel ya, baik itu kebersihan, dari bau badan, ya parfum juga jangan terlalu menyengat nanti penggunaannya ya. Pakaian seragam yang rapi, ya bersih. Terus nanti juga dalam praktek ataupun ujian jangan menggunakan perhiasan yang berlebihan. Ataupun ketika di hotel kalian sudah dapat pengalaman di hotel ya. Dari kuku juga ya, jangan dicat karena mungkin karena liburan ya banyak yang wanita ini kukunya rame jadinya ya. Terus sepatu juga diperhatikan nanti ya. Kaos kaki apalagi jangan sampai berbau nanti lama nggak dipakai ini kaos kakinya ya. Terus barang-barang pribadi juga ya ini diharapkan tidak berlebihan nanti baik dalam ujian ataupun pelaksanaan nyata ketika kalian sebagai seorang staf di hotel ya. Nah itu secara personal grooming, penampilan kalian. Selanjutnya secara personally atau personality, kita membiasakan memiliki kebiasaan yang rapi. Ya, termasuk penampilan di tempat tugas ya. Ini kebiasaan. Jadi kita biasakan dari rumah. Pak perhatikan di sini banyak yang di kamarnya udah rapi-rapi sekali ini kamarnya ya. Mungkin ini udah dibiasakan datang dari hotel ya, penampilan dari ruangan kalian sendiri dulu ya. Kamarnya ini udah bagus-bagus Pak perhatikan ini ya, banyak yang di kamar ini ya. Nah itu dia ya. Terus
nanti dalam ujian juga diharapkan mengenakan name tag. Ya, sebagai pengenal ini penting sebagai seorang valet di hotel. Tamu akan mengingat dia. Siapa sih yang datang ke kamar saya, petugasnya. Ya. Terus memiliki percaya diri. Datang ke kamar nanti, jadi apalagi udah pengalaman di hotel, Pak yakin kelas 12 ini udah sangat confident semua ya, percaya diri semua ini ya. Nanti dalam ujian pun seperti itu ya, ketemu asesor jangan tegang, kalian percaya diri ya, karena kalian sudah mempelajari materinya. Kemampuan berkomunikasi ini kita latih ya. Nanti kita latih apa percakapan yang akan dilaksanakan sehingga nanti dalam proses tidak kelihatan menghafal ya. Dalam ujian supaya tidak kelihatan menghafal nanti percakapannya. Yang dimaksud di sini dalam problem solving ya, memecahkan masalah. Kalian bisa mengidentifikasi masalah ataupun permintaan tamu. Misalnya tamu menyampaikan saya check out besok. Apa yang harus saya lakukan ke cucian saya ini? Nah, kalian sebagai seorang valet bisa memberikan solusi ke tamu tersebut. Itu dia. Oh, Anda harus ngambil layanan ini. Jadi 2 jam aja selesai. Jadi Anda check out besok aman. Nah, itu contohnya. Ya, nanti kita pelajari lagi. Diplomasi, menyampaikan informasi, berdiplomat. Ya, itu dia ya. Seperti yang disampaikan tadi contohnya. Ketenangan, ini modal awal. Ya. Kemampuan juga mengingat nama dan juga wajah, ini akan menunjang daripada pekerjaan kalian. Misalnya ketemu dengan tamu, pas pengembalian cucian, kalian bisa menyampaikan nama tamu itu, jadi tamu akan merasa lebih senang dia. Itu dia. Menetapkan tata cara etika yang baik, ini udah dibahas tadi. Ya, kepribadian, tingkah laku kalian gimana, mengetuk pintu gimana yang sopan, ya jangan terus digedor pintunya, ya tamunya udah jawab terus saja kalian gedor, itu etikanya kan udah kurang, ya. Terus wajah ceria, murah senyum tadi udah disampaikan, ya. Kesegaran jasmani rohani disiapkan dalam pelaksanaan praktek terutamanya. Mampu membuat keputusan sesuai dengan prosedur. Ya. Apa yang harus saya lakukan, sudah sesuai prosedur, kalau tidak masih bingung, dikoordinasikan dengan senior ataupun supervisor nanti. Ya. Menguasai knowledge dan skill pada bidangnya. Ini juga masuk ke dalam personality. Ya, kita harus menguasai knowledge dan skill. Nah, ini modal awal dalam persiapan diri yang harus kalian siapkan terlebih dahulu. Supaya kalian lebih confident, lebih percaya diri. Itu dia ya. Selanjutnya, kita akan membahas persiapan yang kedua, itu persiapan alat. Ya. Mana persiapan diri ini sudah? Ada yang masih nyatet ya? Ini partisipannya Pak perhatikan 149. 149 siswa. Berarti yang lainnya kemana ini? Nanti di record aja ini ya, di copy aja nanti bisa tahu ya. Siapa yang mengikuti di sini wajahnya udah muncul ya. Jadi ada datanya nanti. Oke, kalau sudah kita lanjutkan aja karena waktu Pak cepat-cepat sedikit. Equipment preparation. Tadi kita melakukan personal preparation-nya. Sekarang kita mempelajari equipment preparation-nya. Jadi di sini Pak berikan dulu sedikit
pengenalan dasar tentang equipment preparation atau persiapan perlengkapan yang dilakukan oleh valet khususnya ya. Karena kalian sudah sering melakukan persiapan, baik itu sebagai seorang room attendant, sebagai seorang public area attendant, ya, maupun di departemen lainnya. Nah, sebagai seorang valet, di sini kalian melakukan persiapan perlengkapan, Pak Amil poinnya seperti ini. Jadi, yang pertama kalian menyiapkan stationery. Yang kedua, kalian menyiapkan laundry bag. Selanjutnya, kalian menyiapkan laundry trolley jika itu disediakan di tempat kalian kerja. Ya, kalau di sekolah, ini yang kita ada. Ya, nanti lihat situasi, kalau memungkinkan, kita akan langsung pergunakan laundry trolley ini. Ya. Terus, persiapan perlengkapan yang terakhir, nanti kita akan menyiapkan laundry foam. Nah, ini yang sedikit pemahamannya harus benar-benar kalian perhatikan dengan baik. Ya, kalau nanti tertinggal materinya, nanti kalian nggak bisa ngisi formnya. Karena formulir di sini banyak dan itu sudah Pak ambilkan atau Pak rangkum supaya formulir yang dikerjakan itu lebih sedikit. Jadi Pak jadikan satu. Itu dia. Ya. Nah, ini yang kalian persiapkan untuk perlengkapannya. Jadi, sebagai seorang valet, tadi kita sudah mempelajari apa syarat-syaratnya supaya saya bisa menjadi seorang valet yang profesional. Terus selanjutnya, persiapan diri, apa saja, tadi Pak sampaikan ada 2. Ya. Terus, persiapan perlengkapan, poinnya ada 4. Ya. Pada pertemuan berikutnya, kita akan membahas satu persatu persiapan tersebut dari stationery, laundry bag, laundry trolley, laundry foam. Kalau kalian sudah memahami persiapan tersebut, baru kita akan membahas tahapan pelaksanaannya. Apa sekarang yang saya lakukan? Saya sudah melakukan persiapan. Itu dia. Ya, kita bertahap, nggak usah buru-buru dulu, nanti bingung ya. Apalagi kalau mengikuti pembelajaran melalui video conference ini terlalu lama nanti jenuh nanti ya. Jadi Pak perhatikan di sini wajahnya banyak yang sudah kelihatan capek ya. Nah, itu materi untuk kali ini. Sebelum Pak tutup ya pertemuan kali ini, ada nggak yang mau mengulangi apa persiapan seorang valet? Persiapan apa saja yang dilakukan? Ada yang mau mengulangi nggak? Ini baru disampaikan. Yulia Stuti. Nah, ini Yulia Stuti mana ini? Yulia Stuti, kalau nggak ada dia di sini. Mungkin bisa langsung diklik. Yuli, silakan. Bisa ya? Kok nggak kedengaran ini? Atau coba diangkat tangan lagi biar lebih gini. Pak ambil di layar aja biar lebih besar ya. Nah, di sini kita ambil. Siapa yang angkat tangan? Silakan. Nah, Kusuma Dewi. Silakan. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, silakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan persiapan diri
persiapan yang dilakukan oleh valet laundry. Yang pertama yaitu persiapan diri. Persiapan diri seperti persiapan diri ada dua, yaitu personal grooming dan personality. Personal groomingnya seperti kita menata rambut kita yang rapi, menggunakan seragam yang bagus dan rapi, dan juga kuku dipotong pendek ataupun sepatu kita harus menggunakan warna yang gelap. Oke, poin yang kedua, persiapan apa? Yang kedua, personality-nya. Kita pada saat menghadapi tamu, kita harus murah senyum, percaya diri, dan juga kita harus memakai name tag sebagai identitas diri kita. Oke, AP berapa nih? Udah cukup? AP6, AP6. nomor absen 24. 24. Oke, tadi disampaikan oleh teman kalian, Kusuma Dewi, ya. Ada dua persiapan, personal grooming dan juga personality. Ada nggak yang bisa membedakan persiapan tersebut? Ada yang mau ngasih pendapat nggak? Menurut kalian apa sih bedanya persiapan diri, appearance-nya, penampilan dengan personality? Silakan diangkat tangannya biar muncul di layarnya. Prasintia. Silakan. Baik, selamat pagi semuanya. Menurut saya, perbedaan antara personal grooming atau dan personality Ya, silakan dilanjut. yaitu dari personal grooming-nya itu adalah penampilan-penampilan ketika kita melakukan pekerjaan sebagai valet laundry, seperti wajah yang terlihat bersih, rambutnya yang ditata rapi, serta mulut tidak berbau dan gigi bersih. Ya. Sedangkan dalam personality, yaitu dari kebiasaan-kebiasaan maupun sifat-sifat kita dalam sebagai valet laundry. Contohnya memiliki kebiasaan rapi, percaya diri, dan kemampuan dalam berkomunikasi. Ya. Bagus sekali dari Loli. AP berapa, Loli? AP 10, Pak. AP 10. Nomor? 19. Satu pertanyaan lagi ya sebagai penutup ini. Syarat-syarat valet yang profesional. Ada yang masih ingat nggak? Ayo silakan. Ya, Juwita. Silakan. Selamat pagi. Ya. Syarat-syarat valet profesional yaitu yang pertama, pasif dalam berbahasa Inggris, di mana seorang valet harus bisa menjawab semua pertanyaan dari tamu dan bisa menjelaskan tentang laundry itu. Yang kedua, yaitu mempunyai personality yang baik, harus mempunyai kepribadian yang baik. Yang ketiga, yaitu memiliki skill. Seorang valet profesional harus memiliki skill dalam melaksanakan tugasnya masing-masing. Yang keempat, yaitu knowledge atau pengetahuan. Seorang valet profesional harus bisa mengetahui tugas-tugas apa yang akan dilaksanakannya. Yang kelima, yaitu jujur. Dalam menjadi valet profesional, poin utamanya harus memiliki jiwa yang jujur.
Terima kasih. Ya, bagus sekali Juwita. AP berapa Juwita? HP 7, Pak. 7 ya. Oke. Nomor berapa? 17. Oke, itu untuk pertemuan kali ini. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Jadi tetap semangat untuk pembelajaran terakhir. Ya, berkenan dengan waktu. Jadi Pak tutup dulu pembelajaran pada pertemuan kali ini dengan Pramesanti. Om Santi Santi Santi. Om.